Pada kisah yang lalu telah kita ikuti, rencana-rencana jahat pendekar Sakti Jerangkong Hidup untuk menghimpun kekuatan ataupun melemahkan musuh dari dalam. Sementara itu Intan Pandini telah ditolong bahkan diambil murid oleh seorang pendekar wanita ahli pengobatan yang mempunyai kesamaan nama, yaitu Dewi Pandini. Sekarang, marilah kita ikuti kelanjutan kisahnya. Kau pandai melucu, Intan Pandini. Jangan khawatir, semua kepandaian nenek akan kau warisi. Oh, juga kepandaian silat? Seperti Kakang? Tidak. Aku tak mau mengingatnya lagi. Siapa yang kau tak mau mengingatnya lagi itu, cucuku? Anak lelaki yang ganteng itu ya, cucu ya? Si anak lelaki ganteng yang mana, Nek? Siapa lagi kalau bukan dia? Yang mana, Nek? Yang ngamuk-ngamuk begitu lihat kau terbujur berlumuran darah itu. Kakang Saka? Oh, cucuku sudah punya pacar. Pacarnya seorang pendekar. Nenek jangan menggoda aku terus. Semakin cemberut, kau semakin cantik, Pandini. Pasti sama cantiknya dengan Pandini yang kini telah keriputan. Kalau saja Nenek Pandini tidak menggoda aku, pasti dulu lebih cantik. Dan mungkin pula nasibnya jauh lebih baik dari aku sekarang. Tunggu. Apa maksudmu nasib nenek dulu lebih baik dari kau sekarang? Mungkin paling tidak nenek dulu tidak apa? Ayo cepat katakan. Tidak kehilangan pacar seperti aku sekarang. Intan. Kenapa, Nek? Dengar janji nenekmu ini. Nenek berjanji dengan segala daya yang ada pada nenek, kau tidak akan mengalami nasib seperti yang nenek pernah alami waktu nenek seumur kamu. Nasib apa, Nek? Nasib ditinggal pacar. Oh, nenek pernah? Pernah, cucuku. Sampai sekarang. Sampai sekarang, Nek? Ya, sampai sekarang. Sampai nenek menjadi nenek-nenek. Dan dia menjadi kakek-kakek? Sungguh, orang tua tak berguna aku ini. Bahkan sampai nenek-nenek begini masih mengingatnya. Bahkan kadang-kadang masih menyebut-nyebut namanya. Nenek pasti sangat mencintainya. Ya, bahkan sampai sekarang. Nenek tak pernah menikah? Cinta macam mana kalau aku menikah dengan orang lain? Nenek sangat setia. Intan sangat bangga terhadap nenek. Tapi kau tak perlu bernasib sama seperti nenek. Dia sekarang masih hidup, Nek? Siapa dia itu? Kekasih nenek itu. Kekasih? Kok tertawa, Nek? Apa yang lucu? Yang lucu kau, Intan. Lucunya di mana? Ya di situ. Memang nenek hidup di zaman sekarang seperti kamu. Di zaman dulu, mana orang kenal berkasih-kasihan. Habis bagaimana, Nek? Tidak saling kenal langsung kawin. Ya tidak, bodoh. Jadi bagaimana dengan pria yang nenek cintai itu? Sekarang dia masih hidup, Nek? Masih. Dia seorang pendekar terkenal juga? Ya, sangat terkenal. Siapa namanya, Nek? Mau tahu saja kamu ini. Siapa namanya, Nek?
Nanti kapan-kapan nenek beritahu ya. Nenek, mengapa tidak sekarang saja? Nama dia tidak penting sekarang. Yang penting adalah siapa nama kekasihmu itu. Karena nenek tidak mau memberitahu nama kekasih nenek, saya pun juga tidak mau. Jangan sembrono, bocah. Kalau aku tidak tahu namanya, bagaimana aku bisa membantumu? Membantu apa, Nek? Membantu agar kau tidak perlu bernasib sama seperti nenek. Memang apa yang akan nenek lakukan? Apapun juga, agar kau kelak bisa bersanding dengan orang yang kau cintai itu. Mengerti? Nenek. Siapa namanya? Namanya Kakang Saka, Nek. Kakang Saka? Saka Palwaguna. Saka Palwaguna? Dia seorang pendekar, Nek. Putih atau hitam? Putih. Kalau tidak dia tolong, entah sudah jadi apa nasib Intan sekarang. Seperti nenek dulu. Nenek dulu juga ditolongnya? Dari perguruan mana dia? Intan tidak terlalu tahu menau, Nek. Tapi Intan pernah dengar ia menyebut-nyebut nama Ning Sewu. Ning Sewu? Iya, Ning Sewu. Kenapa, Nek? Nenek kenal Ning Sewu. Murid-murid si Wanayasa. Betul, Nek. Kakang sering menyebut-nyebut nama Eyang Wanayasa. Jadi kekasihmu itu murid si kakek itu? Nenek kenal baik sama si kakek itu? Ya, semua orang seangkatanku pasti kenal sama kakek sakti itu, bodoh. Tapi nenek tidak mempunyai hubungan istimewa dengan si kakek sakti itu? Intan, kau mancing-mancing aku ya cucu ya. Tidak akan. Nenek akan selalu waspada. Nenek sok main rahasia, Cucuku sayang, suatu saat nanti nenek akan beritahu. Tapi tidak sekarang. Nenek curang. Apa yang menyebabkan kalian berpisah? Ada seorang pendekar cantik yang juga sangat mencintai dia, Nek. Siapa dia? Adik seperguruannya. Oh, murid si Wanayasa juga? Namanya Anting Wulan. Dia yang nyaris membunuhmu? Ya. Dia sangat cemburu pada Intan, Nek. Awas itu anak. Suatu hari kelak ia akan rasakan ceweran nenek pada kupingnya. Kini setelah Intan tidak ada, pasti dia lebih leluasa mendekati Kakang Saka. Terakhir, nenek lihat kedua orang itu sedang bertengkar hebat. Kakang Saka dengan Anting Wulan, Nek? Iya. Kekasihmu itu rupanya sangat marah melihat kau tergeletak nyaris tewas. Sesudah itu nenek tidak pedulikan mereka lagi. Nenek hanya perhatikan bagaimana melarikanmu. Mengapa mesti melarikan saya, Nek? Mengapa tak mengobati saja di sana? Karena aku tidak ingin perbuatanku diketahui orang banyak. Aku belum mau menampakkan diri lagi. Kedua, pikirku mengobatimu saat itu benar-benar untung-untungan saja. Belum pasti kau bisa ditolong. Nenek lihat keadaanmu cukup parah saat itu. Untung nenek bisa menyelamatkan Intan ya, Nek? Hanya anugerah dia saja, cucu, kau bisa diselamatkan. Sungguh, suatu keajaiban. Nenek sendiri tidak mengira bisa mengobatimu. Nenek, mau apakah kalau ketemu si Anting Wulan itu, Nek? Kalau kau di tempat nenek bagaimana? Akan kau apakan orang yang hampir membunuh cucumu satu-satunya? Oh, Intan pikir Intan akan berterima kasih padanya. Berterima kasih? Bocah sableng. Kenapa? Kalau Intan tidak terluka parah, mungkinkah Intan Pandini bertemu dengan Dewi Pandini? Hei, kau luar biasa. Nasib
telah mempertemukan Intan dengan nenek. Baiklah, untuk hal ini Anting ku ampuni. Tapi bagaimana dengan... Loh. Habis tertawa kini kok malah menangis. Kenapa cucuku? Bagaimana dengan kemungkinan dia merebut Kakang Saka? Wah. Ini pelik. Ini sungguh pelik. Nek, Intan tak mau kehilangan Kakang Saka. Tolonglah, Nek. Tolonglah. Kita tinggalkan sejenak Dewi Pandini dengan Intan Pandini. Sekarang kita ke pinggir sungai Cipunagara, melihat seorang wanita yang duduk di atas bebatuan tanpa mempedulikan kanan kirinya. Pandangannya begitu jauh ke depan, kosong, hanya gurat-gurat kesedihan yang membias di sekitar wajahnya. Bikin apa kau, Nyai? Bikin baju untuk anak kita, kan? Warnanya merah, ya? Bagus tidak, kan? Pasti sangat gagah anakku. Cobakan sekarang. Nanti, Kang. Kan dia sedang tidur pulas. Kalau sudah bangun, mandi, pakai bedak. Nah, baru pakai baju baru ini. Kok pakai bunga-bunga segala? Biar makin gagah, Kang. Neng, ayo pulang, Neng. Kang. Seharian kau duduk-duduk saja di pinggir sungai Cipunagara ini, Neng. Bapak tahu kau sangat sedih kehilangan suami, kehilangan anak. Tapi yang sudah terjadi, kita tak bisa apa-apakan lagi. Bapak tahu hatimu hancur, nak. Bapak pun juga sangat sedih. Bapak kehilangan mantu yang begitu baik, kehilangan cucu satu-satunya yang begitu tampan dan lucu. Sawah, kami akan mempertahankan milik kami. Pertahankan kalau bisa. Pulanglah kau, dan jangan ganggu kami. Kami pun tidak ingin berkelahi dengan anak kecil. Oh, kau menghinaku. Tidak. Tapi tinggalkan rumah kami. Jangan ganggu ketentraman hidup kami. Oh, kenapa kejadian yang begitu memilukan menimpa keluargaku? Neng, ayo pulang, Neng. Dan lebih memilukan lagi melihat hari-hari anakku hanya melamun sedih di pinggir sungai. Siapapun tak ada yang dapat membujuknya. Dia tidak mendengar apa-apa, tidak merasakan apa-apa. Kalau saja bisa, ingin aku menggantikan kesedihan anakku. Neng, makanlah dan minumlah, nak. Ini Bapak bawakan. Neng, ini minum. Bukalah mulutmu, Neng. Ayo minum. Kau tak mau membuka mulut sama sekali. Apa yang dapat menyembuhkannya? Aku rela habiskan seluruh kekayaanku kalau saja anakku bisa sembuh. Hari demi hari, begitulah keadaan wanita muda yang sekaligus kehilangan suami dan anak yang sangat ia cintai. Inilah ulah keganasan jerangkong hidup. Dan orang tua yang baik itu
hari demi hari menemani anaknya, membujuknya agar mau makan dan minum, dan setiap kali menuntunnya pulang kembali ke rumah. Sementara itu, di balik semak-semak tampak sepasang mata jahat yang selalu mengawasi bapak dan anak itu. Cantik. Perempuan itu cantik. Dia pasti habis mengalami guncangan yang hebat, yang membuat dirinya linglung begitu. Bapak itu bilang ia barusan kehilangan suami dan sekaligus bayinya. Dan justru penderitaannya membuatnya makin cantik. Kecantikannya sangat alami, sangat murni. Jauh berbeda dengan kecantikan Mayang yang dipoles oleh berbagai ramuan kecantikan. Pasti pengalaman yang luar biasa setelah beberapa hari berpisah dengan Mayang Telasi. Dan setelah beberapa hari hanya berhadapan dengan pohon, batu, dan sungai. Atau sekali-sekali berpapasan dengan orang-orang dusun yang bodoh. Kini, di pinggir sungai yang bening airnya, duduk seorang Dewi Rimba. Rambut terurai hitam, betisnya bagai kulit buku yang kuning, indah terjuntai di air. Aku tunggu kesempatan sampai si bapak yang setia itu meninggalkannya. Pasti suatu saat ia akan pergi entah untuk keperluan apa. Nah, itulah saatnya aku terkam mangsaku. Cucu, di mana itu anak? Intan. Ya, Nek. Ya ampun, itu cucu. Kau di mana, Intan? Di sini, Nek. Astaga naga, di atas pohon jambu. Nenek bingung mencari Intan ya. Anak gadis manjat-manjat pohon. Kalau sobek bagaimana? Apanya yang sobek, Nek? Bajumu, apalagi? Nenek lucu. Ayo turun, Intan. Tidak. Turun kataku. Tidak, kataku. Di atas sini pesta jambu, Nek. Intan akan puas-puas menghabiskan jambu di sini. Intan. Nenek. Hah, brengsek ini anak. Mana mungkin membuatku marah. Anak itu begitu polos dan manja. Dia benar-benar merasa aku sebagai neneknya sendiri. Neng, pulang sekarang ya, Neng. Sudah setengah harian kau duduk-duduk di sini. Apa yang ditunggu, Neng? Kenapa begini benar nasibmu, Neng? Kau belum mau pulang sekarang? Begini saja ya. Bapak pulang dulu sebentar untuk mengurusi kebun. Nanti Bapak jemput kau ya. Tapi kau jangan kemana-mana ya, Neng. Kecuali kau langsung pulang. Bapak pulang dulu ya. Bagus. Begitu baru bagus. Si tua tidak tahu diri. Ayo pulang sana. Nanti baru kau kembali lagi. Biar aku, Hanggara, yang akan mengurusnya. Neneng Malang yang cantik. Ini Akang Hanggara akan datang menjemputmu.
Apakah yang akan terjadi dengan si Neng yang malang ini? Dan apakah yang akan dilakukan oleh Dika Hanggara, manusia cabul yang bejat?